Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Bupan datang ke konferensi Menglan. Dia datang bersama dengan Long Yue. Namun mereka berdua dihentikan oleh Jiang Lang dan Qin Ye Chang. Hingga akhirnya mereka berdua terkena batunya. Ketika mengetahui pengaruh Bupan yang sangat hebat, hingga membuat Jiang Beya memutuskan kerjasama dengan keluarga Qin, Qin Ye Chang langsung terpukul mendengar keputusan tersebut. Bupan mengajak Long Yue masuk ke dalam hotel. Tiba-tiba, Qin Ye Chang memegang kaki Bupan. Dia meminta maaf pada Bupan atas sikapnya dan berjanji akan merubah sikapnya. Wajah Qin Ye Chang dipenuhi dengan air mata. Dia menangis sejadi-jadinya. Bupan mengatakan Qin Ye Chang telah melewatkan kesempatan tersebut. Long Yue berpikir kalau Bupan memang ditakdirkan menjadi seorang penguasa. Hal itu membuat Long Yue benar-benar jatuh cinta kepada Bupan. Di lain sisi, Bupan berpikir kalau dia masih memiliki waktu sebelum pelelangan dimulai. Saat berjalan, seseorang menghentikan Bupan. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan kacamata. Baru pertama bertemu, wanita tersebut sudah menghina Bupan. Bupan bertanya, apakah mereka saling mengenal? Wanita ini adalah kakek ipar dari si Jian. Dia datang untuk memperingatkan Bupan. Si Jian adalah putri tertua dari keluarga Lian. Dia berada di sini karena beberapa alasan. Kalau Bupan berani melecehkannya, keluarga Lian tidak akan mengampuninya. Bupan berpikir sejenak dan mengingat pembantu rumah tangganya. Apakah dia memiliki latar belakang seperti itu? Namun Bupan menjawab kalau dia tidak mengenal orang yang dia maksud. Bupan bertanya balik, jika keluarga Jian memang peduli dengannya, mengapa mereka tidak membawanya pulang? Namun wanita tersebut tidak memberikan jawaban atas pertanyaan Bupan. Di lain sisi, seseorang yang penting datang ke arah Bupan. Dia adalah Master Wu. Banyak orang mengelilingi Master Wu, menawarkan barang antik mereka. Namun Master Wu sudah memiliki janji dengan Nona Lian. Nona Lian ini adalah wanita yang bertemu dengan Bupan. Bupan pun menoleh. Dia merasa tidak asing dengan nama tersebut dan mengingat Master Wu adalah seseorang yang dia hajar saat melawan Lao Bao. Bupan mendekat ke Master Wu, ingin menanyakan sesuatu tentang barang lelang. Namun dihentikan oleh Nona Lian. Dia mengatakan Bupan tidak pantas bertemu dengan Master Wu. Bupan mengatakan Master Wu hanyalah seekor semut di matanya. Orang yang mendengar perkataan Bupan tidak terima ketika dia mengatakan Master Wu hanyalah seekor semut. Master Wu menunjuk ke Bupan, mengatakan Bupan begitu sombong. Orang-orang mulai berpikir Master Wu akan menghajar pemuda tersebut. Bupan menyuruh Master Wu berlutut. Dengan begitu, dia akan memaafkannya. Kalau tidak, Bupan akan memberikan pelajaran yang tidak terlupakan. Sesaat, Master Wu mulai ingat siapa pemuda di depannya. Wajahnya langsung suram. Dia gemetar. Di belakang, orang-orang masih meremehkan Bupan. Berpikir riwayatnya akan berakhir. Tiba-tiba, Master Wu berlutut di depan Bupan. Dia mengaku salah dan memohon maaf kepada Bupan. Sambil memegang kaki Bupan, Master Wu gemetaran. Keterkejutan muncul di wajah orang-orang yang sebelumnya menghina Bupan, termasuk dengan Nona Lian. Bupan menyuruh Master Wu bangun dan mengikutinya. Master Wu mengusap keringat, kemudian pergi mengikuti Bupan. Nona Lian berusaha menghentikan Master Wu, namun Master Wu berteriak kesal ke Nona Lian. Nona Lian ini telah menyinggung Master Bupan, maka dari itu kesepakatan dengannya dibatalkan. Sesampai di ruangan yang sepi, Bupan bertanya ke Master Wu, apakah dalam lelang ada tungku alkimia? Master Wu membenarkannya, namun barang tersebut palsu. Sebelumnya, Chen Lian mendatangi, menyuruh Master Wu membantu menjual barang palsu itu. Namun, karena dia telah menyinggung Bupan, kerjasama dibatalkan. Mereka ingin menjual tungku tersebut kepada Chen Jianmu. Chen Jianmu ini adalah ayah dari Chen Qing'ai. Mengingat masa lalu, di mana ibu Bupan menderita karena Chen Jianmu, Bupan ingin membalas dendam. Dia pun memberikan instruksi kepada Master Wu. Beberapa menit kemudian, pelelangan dimulai dan tungku alkimia palsu dimenangkan oleh Chen Jianmu. Tungku itu pun diantar oleh pelayan ke tempat Chen Jianmu. Terlihat tungku itu begitu mewah. Mereka berencana memasarkan barang tersebut dari harga yang mereka dapat yaitu 20 juta menjadi 50 juta. Namun, Chen Qing'ai merasa ada yang aneh. Kenapa tungku tersebut terlalu mudah didapat? Sang Lao, seorang ahli benda antik, dia merasa direndahkan oleh Chen Qing'ai karena dia sudah meneliti benda tersebut dengan sangat detail dan hasilnya benda itu memang asli. Tiba-tiba Bupan datang, mengatakan tungku tersebut palsu. Hal itu membuat Chen Qing'ai dan Chen Jianmu terkejut. Bagaimana Bupan bisa masuk? Chen Jianmu juga memberikan penghinaan kepada Bupan.
Dengan reputasi Sang Lao, tidak ada yang ragu kalau benda tersebut palsu. Long Yue mengingatkan Bupan, meskipun dia seorang master bela diri, tapi ahli otoritas barang antik itu berbeda. Bupan meminta Long Yue percaya kepadanya. Dia pun berteriak ke Cheng Qing'ai, mengatakan mereka hanya dibutakan dengan uang, yang membuat Chen Jianmu sangat marah. Karena mereka tidak percaya tungku alkimia itu palsu, Bupan mencoba membuktikannya. Tungku itu pun disentuh oleh Bupan. Dari ujung jari Bupan keluar aura yang menyelimuti tungku tersebut. Raut wajah keluarga Chen mulai berubah. Perasaan buruk tiba-tiba muncul ketika melihat tungku tersebut. Sang Lao juga terkejut. Sepertinya apa yang dikatakan oleh Bupan memanglah benar. Bupan kembali mempertanyakan, sekarang apakah mereka sudah bisa melihat tungku tersebut apakah asli atau palsu? Orang-orang mulai berkerumun melihat tungku secara detail. Dari goresan pada tungku tersebut, disimpulkan bahwa tungku alkimia itu memang palsu. Chen Jianmu meminta Sang Lao memeriksanya kembali, apakah benar itu palsu. Sang Lao tidak ingin melihatnya lagi. Dia tidak menyangka ada seorang ahli yang memiliki penglihatan lebih hebat darinya. Yang dimaksud adalah Bupan. Cheng Qing'ai merasa aneh. Kenapa semua ini bisa terjadi? Para ahli benda antik lainnya merasa kalau Sang Lao terkena batunya. Di lain sisi, Long Yue semakin terpana dengan Bupan. Dia tidak menyangka Bupan juga adalah seorang ahli dalam benda antik. Bupan mengatakan, keluarga Zhang terlalu dibutakan dengan uang. Tiba-tiba, Chen Qing'ai mendekat dan memegang kerah baju Bupan. Dia menyalahkan Bupan, yang membuat keluarganya mengalami kerugian. Bupan melemparkan Chen Qing'ai. Dia tidak ada hubungannya dengan semua itu. Melihat putrinya diperlakukan seperti itu, Chen Jianmu tidak terima. Dia memanggil security. Bupan menunjuk ke belakang mereka bertiga. Di sana ada Master Wu beserta para bawahan yang sudah siap menghajar keluarga Chen. Ketakutan muncul di wajah Chen Jianmu. Orang-orang yang dibawa oleh Master Wu langsung menyerang mereka bertiga, kemudian menghajarnya. Setelah wajah babak belur, Chen Jianmu meminta maaf kepada Bupan. Namun Bupan tidak ingin memaafkan mereka. Chen Qing'ai mengingatkan Bupan, dia telah banyak menyinggung orang. Namun hal itu tidak dipedulikan. Di saat yang sama, beberapa orang datang dengan tergesa-gesa. Itu adalah Chu Tianye dan Zhen Hu. Mereka mengatakan Yang Laoqi telah menaklukkan sebagian besar pasukan bawah tanah Jingling. Yang Laoqi juga berniat untuk membunuh Bupan. Mendengar berita tersebut, keluarga Chen begitu bahagia. Mereka merasa Bupan telah mendapatkan karmanya. Berbeda dengan Bupan, dia tidak menganggap serius Yang Laoqi. Itu adalah masalah kecil baginya. Dia bisa dengan mudah mengatasi semua itu. Perkataan Bupan didengar oleh Yang Laoqi. Ternyata dia sudah ada di sana. Yang Laoqi tidak mengerti kenapa Bupan begitu percaya diri. Beberapa bos besar telah ditaklukkan oleh Yang Laoqi. Mereka adalah bos kota selatan, Dadong, bos kota timur, Haibai, dan bos kota utara, Yang Bailiang. Orang-orang begitu terkejut dengan formasi yang dibawa oleh Yang Laoqi. Yang Laoqi bertanya ke Bupan, apakah Bupan masih berani menyinggungnya. Bupan mengatakan, mereka yang telah menyinggungnya tidak akan bisa hidup. Hal itu membuat Duan Sansai tidak terima karena dia telah berani menyinggung gurunya. Sebelumnya, Bupan melepaskan Duan Sansai semua itu karena gurunya, Master Chen. Mendengar pengkhianatan dari Duan Sansai, Bupan akan membersihkan murid yang durhaka tersebut. Sebuah teknik dikeluarkan oleh Bupan. Dia berniat membunuh Duan Sansai. Duan Sansai berteriak meminta bantuan kepada sang guru, Yang Laoqi. Bupan tidak ingin melepaskan Duan Sansai. Seketika, Bupan membunuh orang tersebut. Orang-orang tidak menyangka Bupan berani membunuh murid dari Yang Laoqi. Kematian muridnya membuat Yang Laoqi benar-benar marah. Sebuah teknik dikeluarkan, diarahkan ke Bupan. Di belakang Yang Laoqi muncul aura membentuk binatang singa dengan warna merah. Berbeda dengan teknik Bupan, muncul sosok Buddha di belakang Bupan. Itu adalah teknik telapak Buddha raksasa. Singa merah ditabok oleh telapak tangan raksasa Bupan hingga wajahnya penyok. Keterkejutan muncul di wajah Yang Laoqi. Dia tidak percaya serangannya yang kuat dikalahkan oleh Bupan. Telapak Buddha masih terus melesat ke arah Yang Laoqi. Ledakan yang kuat terjadi, menyebabkan debu berterbangan di sekitar tempat tersebut. Orang-orang yang melihat secara langsung, mereka merasa seperti melihat pertarungan antar dewa. Saat ini, Yang Laoqi tergencet di lantai. Lantai tersebut membentuk cekungan seperti telapak tangan Buddha. Chu Tianye dan Zhen Hu tertawa senang melihat Bupan menang. Mereka memiliki kepercayaan yang gila terhadap Bupan. Di lain sisi,
Long Yue semakin jatuh cinta kepada Bupan. Dia melihat Bupan seperti laki-laki paling tampan yang pernah dia lihat. Orang-orang masih belum percaya. Master mereka, yaitu Master Yang Laoqi, dikalahkan oleh Bupan. Bupan menatap keluarga Wang. Di sana ada Wang Ya dan Wang Xiwu. Bupan menyuruh mereka semua menyerahkan wilayah kekuasaannya kepada Chu Tianyi. Jika tidak, Bupan akan memusnahkan keluarga Wang. Dia pun melepaskan kedua orang tersebut dan merasa sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk menghancurkan keluarga Wang. Kedua orang itu lari terbirit-birit sambil mengucapkan terima kasih karena sudah dibiarkan tetap hidup. Para bawahan Yang Laoqi langsung berlutut, bersedia menjadi bawahan Bupan. Bupan tidak tertarik memiliki bawahan seperti itu. Dia akan menyerahkan mereka semua kepada Chu Tianyi. Keluarga Chen juga melihat kemampuan yang dimiliki oleh Bupan. Mereka tidak percaya. Bagaimana bisa Bupan menjadi kuat? Bupan melirik ke arah Chen Jianwu. Dia bertanya, bukannya tadi dia ingin membunuhnya? Seketika, para bawahan Bupan mengepalkan tangan, bersiap menghajar Chen Jianwu. Melihat kemampuan Bupan, ditambah dengan banyak bawahan yang kuat, Chen Jianwu langsung merengek-rengek, meminta belas kasihan kepada Bupan. Chen Qing'ai meminta Bupan melepaskan keluarganya, mengingat masa lalu mereka. Bupan mengatakan, jika mereka merangkak keluar dari hotel, Bupan akan menganggap perselisihan di antara mereka sudah selesai. Jianmu merasa tindakan Bupan sudah keterlaluan. Jika mereka melakukan hal itu akan menghancurkan wajah Jianmu. Dia tidak akan bisa lagi berdiri di Jinling. Namun, ketika salah satu bawahan Bupan mengeluarkan senjata, Jianmu dan keluarganya langsung merangkak keluar. Semua orang mentertawakan keluarga Chen yang merangkak seperti anjing. Kembali ke Bupan. Ketika akan pergi, Bupan merasa ada sesuatu yang keluar dari tubuh Yang Laoqi. Bupan yang menyadari hal itu, dia tidak akan membiarkannya lolos. Telapak tangan raksasa dibentuk oleh kekuatan spiritual, dilepaskan oleh Bupan. Kekuatan itu menangkap roh yang keluar dari Yang Laoqi. Roh itu ditekan kuat hingga hancur. Bupan berpikir, Yang Laoqi masih memiliki cara untuk pergi. Pasti ada seseorang di belakang Yang Laoqi. Di sebuah gua, terdapat banyak binatang kelelawar bertengger di langit-langit gua. Sebuah cahaya muncul. Dari cahaya tersebut, makhluk seperti Dracula muncul. Dia menyadari Yang Laoqi telah terbunuh. Berpindah ke rumah Bupan. Saat ini dia sedang makan masakan dari Si Jian. Bupan memberikan pujian kepada Si Jian. Tiba-tiba ada panggilan masuk untuk Si Jian. Dikatakan ibu Si Jian sedang di rumah sakit dalam kondisi kritis. Melihat Si Jian yang menangis, Bupan pun bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Si Jian mengatakan, ibunya dalam kondisi kritis di rumah sakit. Bupan mencoba menenangkan Si Jian. Dia akan ikut pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit sudah ada Chen Lianlian. Dia mengatakan, kondisi kakak iparnya tidak lagi kritis. Yang dimaksud kakak ipar adalah ibu Si Jian. Chen Lian datang membawa Dr. Kang untuk membantu diagnosa dan mengobati ibu Si Jian. Dr. Kang mengatakan, ibu Si Jian mengidap penyakit kudis yang sangat sulit disembuhkan. Si Jian terkejut mendengar diagnosa tersebut. Dr. Kang mengatakan, selama pasien dipindahkan ke rumah sakitnya, dia akan berusaha menyembuhkan pasien. Bupan berteriak, mengatakan, ibu Si Jian sama sekali tidak mengidap penyakit kudis. Perkataan Bupan membuat Si Jian terkejut. Di lain sisi, Dr. Kang menjadi kesal. Chen Lian tidak mengizinkan Bupan masuk. Meskipun dia memiliki banyak pendukung, tapi Bupan tidak boleh bertindak sesuka hati. Si Jian menghentikan perdebatan di antara mereka berdua. Dia bertanya ke Bupan, penyakit apa yang sebenarnya diderita oleh ibunya? Bupan mengatakan, ibunya terkena racun. Dr. Kang menunjuk ke Bupan. Dia sangat meremehkan Bupan. Tidak hanya itu, Dr. Kang juga memberikan beberapa penghinaan kepada Bupan. Begitu juga dengan Chen Lianlian. Ibu Si Jian juga meragukan perkataan Bupan. Di saat suasana menjadi hening, seseorang datang. Dia adalah Dr. Suo. Dr. Suo adalah seorang senior di antara para dokter yang hadir. Perlakuan dokter lain terhadap Dr. Suo begitu ramah. Dr. Kang yang melihat Dr. Suo tidak kalah terkejut. Dia begitu mengagumi Dr. Suo. Di lain sisi, Dr. Suo juga terkejut. Dia langsung menghadap ke Bupan, menakupkan tangan sambil memanggil Bupan sebagai dokter agung. Keterkejutan di wajah Dr. Kang dan Chen Lianlian muncul. Bupan menanyakan, kenapa Dr. Suo ada di sini? Dia datang untuk melakukan penelitian, kemudian bertanya balik ke Bupan. Bupan akan menjawab, namun Dr. Kang berteriak sambil menunjuk ke Bupan, mengatakan Bupan adalah penipu yang sama sekali tidak tahu tentang medis. Dr. Suo marah. Dia mengatakan, Bupanlah yang menyelamatkan nyawa Long Aotian.
Keterkejutan kembali muncul di wajah Dr. Kang dan Chen Liandian. Dr. Suo melirik kedua dokter yang mendampinginya, mengatakan, "Dokter, seperti Dr. Kang, bisa bekerja di sini. Tampaknya rumah sakit ini memiliki level rekrutmen yang rendah." Dr. Suo ingin menurunkan peringkat rumah sakit tersebut. Seketika, keterkejutan muncul di wajah dua dokter itu. Mereka mengatakan, Dr. Kang hanya dokter sementara. Dengan cepat, mereka melemparkan Dr. Kang keluar dari rumah sakit. Dr. Suo dan dua dokter lainnya bersikap begitu ramah kepada Bupan. Bupan memberikan obat mujarab kepada Ibu Sijian. Melihat obat tersebut, Dr. Suo ingat, itu adalah obat yang dapat menyembuhkan Long Outian. Seketika, setelah menelan obat tersebut, Ibu Sijian langsung sehat, tubuhnya terasa kuat. Sijian merasa bahagia, air matanya keluar. Tiba-tiba, dia memeluk Bupan. Berbeda dengan Chen Jianjian, dia begitu kesal dengan tindakan Bupan yang menghancurkan semua rencananya. Keesokan hari, Bupan datang ke Hotel Xinping bersama dengan Sijian. Di sana, dia bertemu dengan Yesuan dan pacarnya. Ternyata, kedatangan Bupan tersebut dalam rangka perjalanan menuju Songzhou untuk membeli beberapa bahan. Bupan kembali teringat, di kehidupan masa lalunya, keluarga Yesuan jatuh. Namun sekarang, Bupan tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Tiba-tiba, Yesuan menggoda Bupan, menanyakan siapa gadis cantik dan imut yang diajak oleh Bupan. Bupan mengatakan, nama gadis itu adalah Sijian. Dia akrab dengan Songzhou, maka dari itu, Bupan mengajaknya. Tiba-tiba, seseorang yang sedang mabuk datang. Orang ini dipanggil Tuan Wang. Di saat itu juga, Tuan Wang dan Yesuan saling bersenggolan, yang membuat Tuan Wang terjatuh. Dia menatap Yesuan dan marah-marah. Namun ketika melihat pacar Yesuan, Tuan Wang langsung bernafsu dengannya. Yesuan tidak terima. Dia hendak memukul Tuan Wang, tapi dihentikan oleh seseorang. Itu adalah anak buah dari Tuan Wang. Tuan Wang memerintahkan anak buahnya menghajar Yesuan. Banyak orang maju menyerang Yesuan. Tiba-tiba sebuah pukulan menghempaskan mereka semua. Tentu saja, itu adalah ulah dari Bupan. Dia tidak akan membiarkan temannya dihajar. Tuan Wang begitu terkejut, semua bawahannya telah dikalahkan. Dia mengatakan, dirinya adalah ipar termuda dari Hebao. Kalau Bupan berani menyakitinya, dia akan mati. Namun Bupan tidak mempedulikan hal itu. Dia melompat, memberikan tendangan kepada Tuan Wang. Tendangan tersebut membuat Tuan Wang terpental menabrak tembok, hingga tembok tersebut retak. Seseorang bergegas mendekat. Dia adalah Yemin, paman Yesuan. Yemin begitu terkejut dengan keadaan Tuan Wang, kemudian bertanya ke Yesuan, apakah dia yang telah melakukan semua itu? Yesuan mengatakan, orang tersebut menggoda pacarnya, dan juga ingin menghajar Yesuan. Untungnya ada Bupan yang membantu. Yemin berteriak ke Yesuan. Dia baru saja bernegosiasi dengan Tuan Wang, tapi sekarang Yesuan telah mengacaukan semua itu. Yesuan meminta maaf kepada pamannya, tapi karena semua sudah terjadi, Yemin meminta Yesuan membantu membawa Tuan Wang ke rumah sakit. Yemin juga ingin memukul Yesuan, tapi hal itu dihentikan oleh Bupan. Bupan mengatakan, Yesuan adalah teman terbaiknya. Tidak ada siapapun yang bisa menyakitinya, bahkan jika Hebao ada di sini. Orang-orang yang mendengar perkataan Bupan, mereka berpikir, Bupan ini pasti tidak tahu siapa itu Hebao. Karena teman Yesuan sudah mengatakan seperti itu, Yemin tidak akan memaksanya. Besok ada pertemuan keluarga Ye. Yemin ingin melihat bagaimana Yesuan menjelaskannya. Setelah mengatakan semua itu, Yemin pun pergi. Yesuan meminta maaf ke Bupan karena dia sudah melibatkannya. Namun Bupan tidak mempedulikan hal itu. Bupan juga mengingat, terakhir kali bertemu dengan Hebao, dia berlutut di hadapan Bupan.